Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam ibadah Rabu Teduh. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini dalam keadaan sehat karena Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Bahkan di pagi hari ini pun Tuhan memberikan berkat yang baru buat kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru. Kami terima berkat Tuhan yang baru Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan, sehingga Engkau akan menolong kami di saat-saat kami bekerja, di saat kami sekolah, di saat kami beraktivitas, di saat kami melakukan kegiatan kami apapun itu Tuhan. Engkau selalu ada dan menyertai. Engkau selalu menolong di saat kami dalam keadaan yang susah Tuhan. Kami hanya mau berseru kepadamu ya Bapa, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan ibadah juga yang sebentar kami lakukan, biar Roh Kudus yang akan mengurapi kami sekalian, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Tuhan, kuasa-Mu sama Tuhan. Dan kami percaya kuasa itu juga bekerja dalam setiap hati yang rindu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini, jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Biarlah kita mau selalu meminta pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus memegang kehidupan kita. Karena hanya Dia yang berkuasa dan Dia yang tahu masa depan kita. Sehingga biarlah hidup kita mau dipimpin dan kita mau percayakan seluruh hidup kita kepada Roh Kudus. Haleluya, kita minta peganglah tanganku Roh Kudus. Amin Yesus. Pegang tangan kehidupan kami ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, benar Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri ya Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, amin. Kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, amin, amin. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Kita katakan, pegang tanganku ya Roh Kudus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Benar ya Roh Kudus, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, ya Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, amin Yesus. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama
Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang ya Tuhan, Yesus namanya. Haleluya, sembah Dia. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Kami tidak berani melangkah sendiri ya Roh Kudus. Pimpin hidup kami. Kami percayakan hidup kami Bapa. Tuhan, Kau tidak pernah salah ya Tuhan. Kau selalu memberikan jalan-jalan-Mu bagi kami. Dan kami mau taat Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Kami percaya jalan-Mu itu menuju kemenangan. Kami mau taat ya Roh Kudus, pimpin kami. Haleluya, penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Hati kami rindu, hati kami haus akan Engkau. Haleluya ya Roh Kudus. Engkau hadir pagi hari ini. Engkau melawat setiap umat-Mu pagi hari ini ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau katakan dari dalam hati, dari kedalaman hati kita, peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Benar ya Roh Kudus, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Yes, bawalah diriku kepada segala kebenaran, amin, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri
Bukan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu pimpinlah hidup kami. Kami percaya pimpinan-Mu akan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, hidup kami terbuka bagi Engkau ya Bapa. Pimpinlah kami hari demi hari ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat Tuhan. Bahkan kami boleh bertambah benar dan benar Tuhan di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, untuk kami berjalan Bapa di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Biar ada terang firman-Mu Tuhan yang menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak terjatuh, sehingga kami tidak melenceng Tuhan dari rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini di mana kami sudah menyembah dan memuji-Mu Tuhan, biarlah pujian itu boleh naik ke hadirat-Mu, menjadi wangi-wangian yang Engkau suka ya Tuhan. Dan biarlah hati ini boleh selalu Tuhan menaikkan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menceritakan satu kisah di Alkitab dalam Kisah Para Rasul yang 10 tentang seseorang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan yang mungkin disebut juga pasukan Italia, pasukan Romawi saat itu. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya itu beribadah kepada Tuhan, ia suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi, dan dia juga berdoa kepada Tuhan Allah waktu itu. Sedangkan posisinya dia bukan orang Yahudi, dia adalah tentara Romawi saat itu. Dan dalam satu penglihatan ketika jam 3 sore kira-kira saat itu, malaikat Tuhan berbicara kepada Cornelius untuk menyuruh orangnya si Cornelius ini untuk menjemput seseorang di Yope. Seseorang itu adalah si Simon Petrus. Dan Cornelius ini tidak mengenal siapa Petrus, dia tidak tahu seperti apa rupanya, dan dia juga nggak tahu tujuannya untuk apa menjemput si Simon Petrus di Yope gitu. Akhirnya ketika malaikat itu selesai berbicara dalam penglihatan yang didapat oleh Cornelius, si Cornelius ini menyuruh dua pasukannya dan satu orang prajurit yang setia sama dia untuk pergi menjemput Simon Petrus. Keesokan harinya di dalam kisah ini tuh di tempat yang berbeda, Simon Petrus itu sedang berdoa kepada Tuhan. Simon Petrus itu naik ke atas rumah untuk berdoa. Sedangkan di bawahnya itu telah sampailah si pasukannya dari Cornelius ini untuk menjemput Simon Petrus. Dan Simon Petrus tuh nggak tahu kenapa dia dijemput gitu kan. Apalagi dia tahu dijemputnya oleh pasukan anggota tentara Romawi saat itu yang notabene-nya adalah non-Yahudi. Dimana waktu zaman itu orang-orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi gitu. Tetapi Petrus saat itu juga mendapat penglihatan dari Tuhan ketika dia berdoa. Dia mendapat penglihatan untuk memakan sesuatu yang haram. Tapi Petrus menolak karena dia nggak pernah makan sesuatu yang haram dan dia tidak mau makan sesuatu yang haram. Tapi kedengaran oleh si Petrus satu suara yang bilang, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus selalu menjawab, "Tidak Tuhan, tidak," gitu. "Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Sampai akhirnya di ayat yang ke-15, di situ dibilang,
Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Di sini tuh mungkin Petrus menangkapnya seperti makanan gitu kan. Petrus berpikir, oh berarti ini tentang makanan, makanan yang halal dan yang haram gitu. Tetapi ketika dia mengerti maksudnya Tuhan, ketika Petrus mengerti dan ketika dia tahu ada pasukan anggota Romawi itu jemput dia untuk ketemu sama Cornelius, dia berpikir, oh berarti ini maksudnya Tuhan. Maksud yang Tuhan sampaikan tentang makanan halal dan tidak halal gitu. Yang dimaksudkan yang tidak halal itu adalah mungkin dengan bergaul dengan orang yang non Yahudi gitu kan saat itu. Tapi Tuhan nyatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram gitu. Mungkin ini ternyata bukan tentang makanan, bukan hukum makanan gitu, tapi tentang sikap Allah terhadap orang-orang yang bukan Yahudi gitu. Tuhan memberi isyarat kepada Petrus saat itu untuk menyatukan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi saat itu. Dan kalau dipikir-pikir, tanpa penglihatan yang Petrus dapat ketika dia berdoa, kemungkinan besar Petrus nggak akan ikut ke rumahnya Cornelius gitu kan. Dia nggak akan bertemu dengan keluarga besarnya Cornelius yang sebenarnya tuh takut akan Allah gitu, walaupun dia bukan orang Yahudi gitu. Dan di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 dibilang ini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tahir. Berarti Petrus tuh mampu menerima, memahami pesan Tuhan karena ketika ia berdoa, ia sedang ada dalam roh. Ketika dia berdoa, dia bisa mengerti maksud Tuhan gitu. Ia segera bertekad untuk ya udah dia akan taat sama firman Tuhan, dia akan taat sama apa yang Tuhan kasih tahu sama dia gitu. Demikian pula dengan si Cornelius ketika dia sedang berdoa, ketika dia takut akan Allah, ketika dia percaya sama Tuhan, dia bisa memahami penglihatan yang dia dapat saat itu. Ketika malaikat Tuhan suruh untuk menjemput Petrus di Yope, dia lakukan itu. Dan pada akhirnya adalah yang terjadi Cornelius serta keluarganya semuanya berdoa dan mereka dibaptis, mereka percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mereka diselamatkan. Ini adalah bukti bahwa ketika seseorang berdoa, ketika mereka rohnya berdoa menyembah kepada Tuhan, mereka bisa memahami pesan Tuhan, mereka bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, sekalipun rasanya sulit ya gitu, sekalipun tidak masuk akal gitu. Tapi karena Petrus dan Cornelius sering berdoa, mereka selalu berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka percaya, mereka bisa memahami maksud Tuhan dan akhirnya ada buah yang terjadi, ada buah yang dihasilkan yaitu keselamatan Cornelius dan keluarganya. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa doa ini tuh jadi salah satu cara terkuat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita miliki sebagai pribadi maupun untuk keluarga kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sebagai keluarga berkumpul untuk berdoa, kita bukan cuma ngucapin kata-kata, kita bukan cuma berbicara, tapi kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir. Kita sedang mengundang hikmatnya Tuhan, kita sedang memohon sama Tuhan, meminta perlindungan, meminta damai. Kita minta Tuhan menjadi pusat di rumah tangga kita, di keluarga kita gitu. Dan mungkin saat ini di dunia yang serba sibuk, setiap dari kita mungkin atau anggota keluarga kita seringkali ada kendala untuk berdoa bersama-sama. Mungkin memang kita berdoa gitu. Sebagai pribadi mungkin saya berdoa sebagai anak. Mungkin sebagai kakak saya berdoa. Mungkin Bapak Ibu berdoa sebagai orang tua atau mungkin sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami. Tapi seringkali kita berdoa hanya masing-masing. Dan itu tanpa kita sadari berlangsung begitu lama sehingga kita nggak punya waktu untuk berdoa bersama-sama sebagai keluarga. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah setiap keluarga itu berdoa bersama-sama gitu. Mungkin kita sering ya menghadapi tantangan yang paling umum adalah yang terjadi di kota besar, khususnya Jakarta adalah kesibukan gitu. Dan saya pun juga menyadari adanya kesibukan gitu.
saya dengan adik saya tuh berbeda kesibukannya, sehingga ketika kita mau berdoa bersama-sama tuh nggak bisa gitu, nggak bisa. Bahkan mungkin dengan adik saya yang paling kecil juga nggak bisa karena jam kerjanya berbeda gitu, atau mungkin Bapak Ibu Saudara dengan anak mungkin berbeda gitu kan kesibukannya masing-masing. Jadi kita sulit untuk punya waktu sama-sama untuk berdoa. Atau mungkin di keluarga Bapak Ibu ada juga yang sedang berselisih atau enggak tinggalnya jauh, tidak di satu tempat gitu. Ini akan jadi satu challenge ya, maksudnya satu tantangan supaya kita bisa berdoa sama-sama, dan itu nggak mudah. Tapi ketika kita ada kerinduan, ketika kita ada keinginan untuk bisa sama-sama berdoa, mari Bapak Ibu kita lakukan doa bersama gitu. Bukan hanya doa sendiri tapi bersama-sama dengan keluarga kita gitu. Karena saya percaya di mana kita berdoa bersama-sama, di situ ada tangan Tuhan yang bekerja. Kita percaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan Tuhan berbicara sama kita. Sehingga kita juga bisa mengerti gitu isi hati keluarga kita tuh seperti apa, kerinduan mereka tuh seperti apa gitu. Ketika kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan doa yang dilakukan sebagai keluarga itu tentunya pasti akan memperkuat ikatan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara kakak beradik ya, saudara gitu. Dan ketika setiap anggota keluarga membawa kebutuhan, kerinduan, rasa syukur ataupun pergumulan mereka ke dalam hadapan Tuhan bersama-sama, rumah tangga ini, keluarga ini pasti akan menjadi tempat di mana ada kasih Tuhan, ada pengampunan, dan ada damai sejahtera dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan menjadi nyata buat keluarga kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan satu quotes, satu kata-kata dari seorang pendeta Puritan bernama Thomas Brooks. Dia pernah bilang gini, keluarga tanpa doa itu bagaikan rumah tanpa atap. Dia terbuka dan terpapar badai dari langit gitu. Ini adalah gambaran yang kuat bahwa tanpa doa kita sebagai keluarga itu sangat-sangat terpapar dan terbuka dengan badai yang dari langit gitu. Badai kehidupan, tantangan hidup atau apapun itu. Tapi ketika kita sebagai keluarga ini sama-sama berdoa, kita sama-sama datang kepada Tuhan, percayalah kita akan terlindungi, kita akan dijaga gitu sama Tuhan. Sama seperti rumah, kalau tanpa atap kita pasti berpikir ya ketika ada badai itu datang, rumah itu mungkin bisa hancur gitu, atau mungkin keluarga kita juga mungkin bisa hancur ketika kita tidak berdoa. Tapi ketika keluarga kita berdoa, kita dan keluarga kita berdoa, ibaratnya kita punya rumah dengan atap yang terlindung, yang aman, yang tidak terpapar langsung dengan sinar matahari, dengan badai. Kita terjaga bersama-sama gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa ketika kita dan keluarga kita berdoa bersama-sama, kita tidak menjadi rentan terhadap badai kehidupan, terhadap tantangan hidup, karena apapun yang terjadi ke depannya, sekalipun tidak pasti, tapi kita tahu kita punya Tuhan, kita ada dalam perlindungannya Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, kita punya atap untuk rumah kita. Jadi kita bisa belajar gitu dari si Cornelius dan Petrus ini. Ketika mereka bersama-sama berdoa, Cornelius dan keluarganya berdoa, mereka diselamatkan. Dan ini pula yang akan terjadi dengan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dan keluarga kita berdoa, ketika kita dan keluarga kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita percaya pemulihan itu akan terjadi dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam keluarga kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tutup renungan pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini, kalau kami boleh kembali diingatkan sebagai pribadi dan sebagai keluarga Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu, mungkin tidak secara individual Tuhan, tapi secara bersama-sama dengan keluarga kami, dengan suami kami, dengan istri kami, dengan orang tua kami, ataupun dengan anak kami, dengan sisi keluarga kami Tuhan. Kami mau untuk datang kepadamu, kami mau membawa setiap pergumulan kami, setiap rasa syukur kami, setiap
permohonan doa kami, kerinduan hati kami kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah bekerja, Engkau sudah mendengar setiap doa kami, dan kami tahu Tuhan akan ada pemulihan bagi keluarga kami, akan ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas keluarga kami. Setiap kerinduan, setiap permohonan doa kami akan Tuhan jawab, akan Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, segala aktivitas kami, segala kegiatan kami serahkan semuanya kepadamu. Dan kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan boleh ada untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, shalom.